Hahaha, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ada 3 pertanyaan mendasar tentang ketersinggungan. Yang pertama, apakah kita boleh tersinggung? Yang kedua, apakah tersinggung itu dari diri sendiri atau diberikan oleh orang lain? Terus yang ketiga, kenapa sekarang orang mudah sekali tersinggung, terutama di media sosial? Nah, di video kali ini, Satelit bakal bahas tentang ketersinggungan serta menjawab 3 pertanyaan dasar tadi. Gue juga bukan hanya ngejawab itu, namun gue juga bakal ngasih alasan kenapa di zaman sekarang kita mudah tersinggung. So, dengerin ini dengan serius, perbaiki posisi duduk dan rebahan kalian, kencangkan suara headset, dan mari kita mulai. Untuk menjawab pertanyaan pertama, apakah kita boleh tersinggung? Jawabannya, boleh banget. Dan kita semua berhak untuk tersinggung. Nah, untuk melampiaskan ketersinggungan itu butuh filter, bro. Apakah kita harus membalas atau bahkan kita membalas secara fisik? Karena kita saking tersinggungnya. Atau bahkan nih, yang kebanyakan terjadi di zaman sekarang, kita harus lapor ke polisi. Itu semua sifatnya kondisional dan butuh filter sebab akibatnya itu, bro. Kita tersinggung udah bener nih, tapi untuk merepresentasikan ketersinggungan itu belum tentu bener. Atau diksi yang lebih tepat adalah belum tentu baik. Lo harus ngerti dulu nih dan berpikir cepat untuk hal ini. Pantas atau enggaknya tersinggung dan apakah kita udah tersinggung ke orang yang pantas untuk kita respon? Semuanya kondisional. Dan masa iya kita tersinggung saat dihina oleh orang gila? Kan enggak. Atau anak kecil yang belum ngerti apa-apa? So, untuk menjawab pertanyaan pertama, tersinggung tentu saja boleh karena semua manusia punya perasaan. Namun untuk merepresentasikannya butuh filter dan pemikiran yang bijaksana. Ngerti ya? Sampai sini. Terus pertanyaan kedua, apakah tersinggung itu dari diri sendiri atau diberikan oleh orang lain? Tersinggung itu kan biasanya kalau harga diri kita kesenggol kan, kayak gitu. Misalkan orang ngomong gak menghargai kita, atau orang yang melakukan sesuatu yang mencederai kehormatan kita, itu kan tersinggung namanya. Nah, kalau kalian pernah baca buku filsafat tentang stoikisme, termasuk tokoh-tokohnya seperti Marcus Aurelius, di situ disebutkan kemarahan, ketersinggungan, bahkan kesedihan dan rasa sakit itu murni pilihan kita. Misalnya nih, kalau ada orang yang maki-maki kita, maki-makinya itu buruk memang, kasar banget. Tapi apakah makiannya itu membuat kita tersakiti atau enggak? Itu pilihan kita, bro. Dia memaki seperti apapun, kalau gue nggak sakit hati atau tersakiti, ya udah silahkan. Lu ngomong apapun gue nggak baper kok, gue nggak sakit hati kok, gue nggak tersinggung, silahkan terusin. Nah, itu malah justru bikin orang yang maki-maki kita yang malah lebih sakit hati. Ya, ajaib kan? Jadi mau tersinggung atau enggak, sakit atau enggak, itu pilihan kita. Ada orang yang sangat sensitif untuk hal-hal yang nggak penting, malah tersinggung. Ada orang yang longgar banget hatinya, yang harusnya dia tersinggung, dia malah nggak tersinggung. Nah, itu artinya tanggapan itu ada di orangnya, gak ada di fenomena makiannya tuh gak ada. Nah, itu jawaban yang kedua tentang apakah ketersinggungan itu karena orang lain atau karena kita. Itu lebih banyaknya karena kita. Kalau hati kita luas, hati kita longgar, ya enteng jadinya. Kita menyikapi hal-hal yang mungkin bagi orang lain itu menyinggung, karena kita aja yang pengen mau sakit hati. Kalau kita gak mau, ya gak bakal sakit hati. Oke, sampai sini paham ya bro ya? Kalau kalian kurang paham, silahkan baca sendiri buku apapun yang menjelaskan tentang stoikisme. Bagus kok kalau dibaca ya. Terus yang ketiga, kenapa orang mudah sekali tersinggung terutama di sosial media? Pertanyaan nomor 3 nih yang mainstream banget ya. Yang banyak orang tersinggung kemudian dilaporkan, kemudian dan lain sebagainya. Situasi hari ini memang seperti yang pernah dijelaskan oleh Dr. Fahrudin Faiz, seorang filsuf asli Indonesia yang bukunya tuh laris manis membahas tentang cinta tuh ya. Beliau mengatakan hari ini itu peradaban kita diwarnai oleh 3 variabel. Yang pertama, teknologi informasi. Terus yang kedua, kesadaran setiap orang akan haknya. Terus yang ketiga, pop culture atau budaya pop. Kenapa sih sekarang orang mudah banget baper atau tersinggung? Yang pertama jelas itu semua karena jasanya media sosial, jasanya teknologi informasi. Kalau dulu orang gibah itu nggak ada yang tahu, diem-diem.
Atau cuman kelompok gibah dia doang yang tahu tuh? Nah beda bro zaman sekarang. Ironisnya gibah itu dilakuin di status cuitan Twitter, TikTok, Instagram, dan Snap WA. Awalnya tujuan kita nyinggung tuh salah satu orang, yang tersinggung satu kota. Karena apa? Karena teknologi informasi bro. Yang awalnya cuman kelompok gibah dia doang yang tahu, malah satu Indonesia ngerti dan ikut tersinggung. Yang kita gibahin belum tentu tersinggung sebenarnya, dan bisa jadi nggak tersinggung. Tapi karena cuitan kita atau status kita sifatnya publik, orang yang mudah tersinggung jadi ikut kena. Dan akhirnya lu dilaporin karena dia punya kapasitas buat ngelaporin kan, misalnya kayak gitu. Terus yang kedua, kesadaran setiap orang akan haknya. Orang-orang zaman sekarang tuh sadar banget akan haknya, bahwa gue ngomong itu hak gue, bahwa gue berkelompok, berorganisasi itu hak gue, bahwa ya gitulah. Jadi orang itu hari ini ngerti banget akan haknya. Nah itu tuh yang bikin medsos itu rame. Orang yang sadar hak ini, dia juga kemudian jadi sadar kalau haknya dilanggar orang. Makanya kan sekarang mereka tuh bilang, wah ini perbuatan tidak menyenangkan nih. Wah ini udah mencemarkan nama baik gue nih. Nah itu kan dia sadar banget kalau ini tuh udah melanggar hak gue gitu loh. Jadi logika hak yang kayak begini nih yang lebih diutamakan sekarang. Sehingga rasa tersinggung, rasa baper itu ya jadi objek lapor ke polisi, jadi objek tuntutan sekarang gitu loh. Jangankan orang dewasa, anak kecil, murid SD, kalau dijewer sama gurunya, alih-alih merenungi atau introspeksi diri, malah lapor polisi gitu loh. Kan zaman sekarang gitu kan. Pernah ada kan kasusnya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka tahu, ngerti tentang haknya. Wah ini hak gue, ini gak boleh dilanggar ini. Kerasan ini, gak bisa ini. Kan gitu. Keadaan hari ini kan gitu. Nah, ini adalah variabel kedua yang mendasari orang mudah tersinggung di zaman sekarang, yaitu mereka sadar banget akan haknya. Terus, variabel ketiga tuh pop culture atau budaya pop. Budaya viral sebenarnya ya, atau nggak viral. Budaya ikut-ikutan orang banyak. Kalau kalian dulu pernah dijailin sama temen dulu waktu kecil nih bro ya, waktu kecil. Kita mah yang dijailin biasa aja, nggak terlalu tersinggung. Orang bercandaan kan jail doang nggak apa-apa ya. Nah si teman kampret nih manas-manasin. Wah kalau gue sih kalau digituin udah marah banget nih. Udah gue tonjok malah tuh kan. Wah kalau gue sih udah gue jauhin orang kayak begitu. Wah kalau itu sih parah bro, parah banget gitu kan. Kita kan jadi panas akhirnya, ya udah kita bales. Karena kita memutuskan untuk tersinggung. Awalnya padahal kita biasa aja, tapi karena dipanas-panasin sama teman-teman, sama orang banyak, kita akhirnya memutuskan untuk membalas. Nah sekarang yang kayak begitu banyak terjadi. Satu kejadian yang mungkin untuk sebagian orang atau si pelaku terkesan biasa aja, namun karena sudah viral, akhirnya banyak komenan yang provokatif. Misal kayak, wah yang kayak begini nih gak bisa dibiarin nih, harus diviralin nih, harus dilaporkan nih. Udah jeblosin aja ke penjara kayak begitu-gitu. Dia udah menghina, dia udah menista dan lain sebagainya. Akhirnya ya laporlah dia ke polisi. Karena panas tadi, karena diprovokasi oleh netizen yang kadar keluasan hatinya tuh beda-beda. Ada yang sumbu pendek dan ada yang sumbu panjang. Jadi ya itulah beberapa variabel yang mendasari kenapa kita di zaman sekarang ini mudah banget tersinggung. Yang pertama, jasa dari perkembangan teknologi informasi. Yang kedua, kesadaran orang masing-masing dengan haknya. Yang ketiga, budaya pop atau pop culture. Solusinya gimana bang? Nah untuk solusi itu sendiri semuanya ada di diri masing-masing. Sebenarnya setelah gue jelasin paparan yang luas dari awal sampai akhir tadi, kalian sebenarnya udah bisa tuh yang ngelihat solusinya tuh kayak gimana. Gue cuma ngasih tahu kuncinya doang yang udah gue sebutin tadi. Nah beda sama fisik ya. Kalau fisik itu sakitnya nyata. Kalau disakiti secara fisik bukan hanya tersinggung yang disenggol, ya nggak sih? Namun ada prinsip dan kehormatan serta hak buat marah untuk merespon itu. Sementara kalau batin itu jelas, kita bisa milih atau memutuskan untuk tersinggung atau enggak. Ya, gue rasa segitu aja udah cukup ya. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dari video ini. Tidak ada unsur provokasi atau merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.